Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Delfiatul Isma dengan nomor NIM 252401126. Mahasiswa PPG tertentu BIX 4 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Jumat, tanggal 6 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 02 Situjuh Gadam dengan materi membaca dan mengartikan surat Al-A'la. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat selalu. Baiklah anak ibu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Silakan anak ibu pimpin doa. Keke, silakan Keke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, terima kasih anak ibu. Semoga dengan berdoa tadi lancarlah proses belajar mengajar kita pada hari ini. Baik anak ibu, ada yang anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Oke, hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya. Siapa anak ibu yang bisa memimpin lagu Bahasa Indonesia Raya? Oke, silakan Naya ke depan. Anak-anak ibu yang lain silakan berdiri. Menyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan lagu Indonesia Raya itu kita dapat menumbuhkan sifat nasionalisme kita. Selamat datang belajar agama hari ini. Nah, kita belajar hari ini tentang surat Al-A'la. Sebelum kita belajar surat Al-A'la, anak ibu, masih ingatkah anak ibu pelajaran yang kemarin tentang apa? Apa itu anak ibu? Tentang ad-duha. Oke. Apa arti ad-duha anak ibu? Waktu duha. Bagus. Berapa jumlahnya surat ad-duha anak ibu? 11 ayat. Oke. Berarti anak ibu telah paham tentang surat ad-duha. Kita masuk lagi ke pelajaran surat Al-A'la. Sebelum kita belajar surat Al-A'la, anak ibu tahu enggak? Pernah enggak mendengar surat Al-A'la? Di mana? Di Al-Quran. Oke, ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Oke, selanjutnya kita masuk tentang surat Al-A'la ya. Selanjutnya kita belajar aksi surat Al-A'la. Adapun tujuannya, yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu membaca surat Al-A'la dengan tartil. Anak ibu mampu membaca surat Al-A'la dengan tartil, dengan baik dan bagus. Yang kedua, siswa mampu menghafal surat Al-A'la dengan baik. Setelah anak ibu mempelajari surat ini, anak ibu mampu menghafalnya. Yang kemudian siswa mampu memahami kandungan surat Al-A'la. Nah, yang selanjutnya, siswa mampu mengenal pesan-pesan pokok surat Al-A'la. Dan juga selanjutnya, siswa mampu menulis surat Al-A'la. Berarti anak ibu, setelah anak ibu mempelajari ini, anak ibu mampu mencapai tujuan ini. Silakan anak ibu menampilkan video, silakan perhatikan ya. Ada anak ibu mengaji dalam kehidupan sehari-hari? Setiap hari? Ada. Oke, bagus. Oke, selanjutnya siswa mampu menunjukkan sikap taat dalam melaksanakan ibadah sholat. Oke. Nah, anak ibu, lupa ibu nanya ya. Anak ibu ada sholat tadi pagi? Ada lengkap sholatnya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Ibadah sholat. Tahukah kalian bahwa QS Al-A'la merupakan salah satu surah yang paling disukai dan paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW pada rakaat pertama sholat Jumat, sholat 2 hari raya, dan sholat witir, serta sesekali pada rakaat pertama sholat maghrib. Hal inilah yang menyebabkan QS Al-A'la menjadi sangat dikenal dan tidak asing lagi bagi kita, karena sering dibaca oleh imam dalam pelaksanaan sholat berjamaah di berbagai masjid. Surat Al-A'la itu sering dibaca oleh Nabi ketika apa tadi nih Bu? Sholat Jumat. Ketika apa lagi? Ketika hari raya Idul 2 hari raya Idul Fitri ya. Ketika hari raya Idul Fitri atau 2 hari raya. Kemudian ketika apa lagi? Ketika witir. Berarti itu paling disukai oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya kita lihat bacaan surat Al-A'la. Bacaan yang benar dan mana kesalahan yang sering dibaca. Cara membaca surat Al-A'la. Sebelum kita membaca surat Al-A'la, kita baca apa dulu? Baca ta'awuz. Apa kita baca ta'awuznya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, Nenek Ibu, kita baca surat Al-A'la bersama-sama. Ada nampak nih, Bu? Oke, Ibu bacakan dulu ya. Nanti ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
berulang-ulang supaya dihafal, dibaca berulang-ulang sehingga kita bisa hafal surat Al-A'la. Oke. Itu tadi bacaan surat Al-A'la sudah Ibu bacakan. Kemudian nanti cara menulisnya yaitu tulisan dari kanan ke kiri. Oke. Anak Ibu mungkin bisa ditulis berulang-ulang. Selanjutnya kita lanjut pesan pokok surat Al-A'la. Nah, Ibu tampilkan videonya ya. Quran Surat Al-A'la merupakan salah satu surat yang paling disukai dan paling sering dibaca oleh Rasulullah pada rakaat pertama sholat Jumat, sholat 2 hari raya, dan sholat witir. Nah, berarti ini surat Al-A'la ini sering dibaca oleh Nabi Muhammad ketika apa, Ibu? Ketika ketika Jumat. Ketika apa lagi? Sholat tarawih. Ketika apa lagi, Ibu? Hari raya. Kemudian sholat witir. Oke, kita lanjut. Serta sesekali pada rakaat pertama sholat maghrib. Hal inilah yang menyebabkan Quran Surat Al-A'la menjadi sangat dikenal dan tidak asing lagi bagi kita karena sering dibaca oleh imam dalam pelaksanaan sholat berjamaah di berbagai masjid. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang pesan pokok Quran Surat Al-A'la. Oke, kita terjemahkan dulu ya sebelum kita mengkaji pesan pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Oke, itu artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Itu artinya ya. Selanjutnya. Fasawwa. Yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Kemudian yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Oke, lanjut. Walladzi akhrajal mar'a. Dan yang menumbuhkan rerumputan padang gembala. Dan yang menumbuhkan rumputan padang gembala. Nah, berarti siapa yang menumbuhkannya? Allah. Berarti yang menciptakan rumput adalah Allah. Anak, tadi kita telah melihat arti surat Al-A'la. Sekarang kita lanjut tentang surat Al-A'la. Oke, Ibu. Surat Al-A'la merupakan surat ke-87. Surat ke-berapa, Ibu? 87. Kemudian terdiri dari 19 ayat. Nah, berapa, Ibu? 19 ayat. Oke. Kemudian surat Al-A'la termasuk golongan surat Makkiyah. Tahu Ibu di Makkiyah? Yaitu surat Al-A'la turun di Makkah. Tahu Ibu Makkah? Tahu. Pernah mendengar Makkah? Urutan keberapa tadi Ibu surat Al-A'la? Keberapa? 7. Oke. Kita lanjut ya. Jadi bacaan atau Al-A'la itu berasal dari kata Al-A'la. Terdapat pada ayat pertama. Nah, yang paling artinya apa Ibu? Artinya paling tinggi. Oke. Kemudian surat ini juga disebut dengan surat apa Ibu? Surat Sabbihisma Rabbikal Sabbihisma. Nah, kalau pergi anak Ibu misalnya dengar di masjid atau di musola, nah itu terdengar imam sering membacakan surat Al-A'la atau surat Sabbihis katanya. Adapun pesan pokok surat Al-A'la, yang pertama perintah untuk bertasbih. Nah, perintah untuk bertasbih mensucikan nama Allah. Pernah Ibu bertasbih? Apa bacaan tasbihnya? Subhanallah. Kapan dibaca Ibu? Ketika siap sholat yang subhanallah, subhanallah 33 kali. Nah, itu kita disuruh bertasbih kepada Allah, mensucikan nama Allah. Allah menerangkan bahwa
Oke. Apa perintahnya? Yaitu perintahnya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, perintah Allah misalnya yang disampaikan Allah menyuruh kita sholat atau wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian diturunkan untuk manusia. Disampaikan untuk manusia. Oke. Pesan pokok selanjutnya, larangan mementingkan dunia. Apa pesan pokok selanjutnya, Bu? Larangan mementingkan dunia. Oke. Sebab ada akhirat sesudah dunia. Berarti kita jangan sampai kita lalai dalam sholat. Maksudnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama poinnya yaitu kita rajin sholat. Apa nih Bu? Rajin sholat. Ingat, subhana rabbiyal a'la saat sujud. Nah, kemudian anak ibu selalu bersyukur. Bersyukur atas segala ciptaan karunia Allah. Yang kemudian anak ibu selalu belajar Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menulis Al-Quran. Selanjutnya adapun kita harus berbuat baik karena hidup di dunia hanya sebentar. Oke, kita explain dulu. Ibu semangat. Takbir. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, tempo 6. Pegang kepala, telinga, hidung, bahu, mata, kepala, hidung, siku. Oke, nah terima kasih. Itu ibu menguji apakah anak ibu masih fokus atau belum. Oke. Baiklah anak ibu, sekarang kita membuat tugas. Ibu berikan kepada anak ibu LKPD tentang menulis surat Al-A'la dan kemudian menulis artinya. Nah, apakah anak ibu sudah paham tentang surat Al-A'la? Silakan anak ibu tulis kembali surat Al-A'la dengan bagus dan benar. Oke, anak ibu langsung tulis ya. Oke, tulisnya dengan bagus ya. Dari kanan mulainya. Oke, bagus. Ya. Ya, semangat, anak ibu. Wow, tulisannya bagus. Oke, anak ibu, udah selesai anak ibu? Sudah, Bu. Nah, silakan dikumpul. Nah, dikumpulkan ya. Wow, bagus. Ternyata anak ibu sudah bisa menulis. Ini sudah. Nah, bagus, tulisannya bagus. Wah, keren. Mantap, tulisannya bagus. Bagus. Ya. Tulisannya bagus. Berarti anak ibu sudah mampu menulis surat Al-A'la ya. Sekarang anak ibu tulis terjemahan surat Al-A'la. Apakah anak ibu sudah bisa menulis surat Al-A'la? Satu ya.
Silakan dijawab. Ah, ini tambah satu. Ini aku aja. Yang satu. Kelompok ya. Nah, isi. Nah, ini juga diisi. Ya. Oh, ini apakah anggotamu kelompokmu sudah menghafal? Sudah hafal? Tanya sama kawan ya. Anak ibu, tanya sama kawan kita apakah sudah hafal atau belum? Sudah, juga tidak. Ya, sudah. Tidak, tidak. Nah. Oke, anak ibu sudah selesai. Silakan tampilkan per kelompok bacaan surat lainnya. Nah, dah. Agak surat ayat pertama dan kedua. Silakan siapa yang dulu? Oke, silakan dulu surat pertama. Udah sama-sama ya? Oke, bagus. Oke, silakan penampilan kelompok ini kelompok pertama, kelompok kedua. Silakan yang bisa. Teruskan suaranya ya. Ah, bagus. Oke, selanjutnya kelompok ketiga. Nah, bisa dari ayat 1 ke 2 aja. 2, 3. Mana yang bagus? Nah. Oke, bagus. Shadaqallahul adzim. Nah, silakan dikumpul tugas kelompoknya tadi. Nah, dipresentasikan ya. Anak ibu bisa bacakannya. Silakan bacakan masing-masing dulu. Nah, coba. Hafal? Lafaz surat Al-A'la ayat 4 adalah wallazi akhrajal mar'a. Nah, bagaimana menurut anak ibu? Apakah betul atau salah? Nah, bagus. Ah, sekarang coba tampil kelompok 2. Nah, coba tampilkan presentasinya yang dibuat tadi. Mana yang dibuat tadi? Nah, langsung jadi jawab ya. Apa soalnya, dokternya? Lah. Lafaz ayat tersebut merupakan lafaz surat Al-A'la ayat Ya, berapa? Nah, anak ibu bisa ya apa? Siapa yang bisa? Surat berapa ayat berapakah? Lafaz surat Al-A'la ayat 4 adalah wallazi akhrajal mar'a. Betul kan? Betul. Oke, bagus. Tepuk tangan anak ibu. Nah, sudah menampilkan tugasnya tadi tentang surat Al-A'la. Nah, tadi pertanyaannya apakah sudah menghafal anak ibu surat Al-A'la ini kawannya semuanya? Sudah. Oh, bagus. Oke, ini sudah? Oke, bagus. Ini? Sudah. Oke, selesai sudah. Tugas kita kali ini LKPD kita pada hari ini. Sekarang ibu murojaah. Coba ibu jawab. Anak ibu jawab. Ibu bacakan dulu. Silakan jawab. Siapa yang bisa dulu? Nah, dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzi khalaqa fasawwa. Nah, kelompok mana lu? Nah, kelompok ini yang menjawab lu. Silakan. Walladzi akhrajal mar'ah. Nah, kita ulang ya. Siapa yang bisa jawab? Nah, tadi alladzi khalaqa fasawwa. Silakan. Nah. Walladzi qaddara fahada. Nah, betul, Ibu. Nah, bagus, betul. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok yang lain saya bisa jawab ya. Walladzi akhrajal mar'ah. Nah, silakan. Faja'alahu ghusaan ahwa. Bagus. Oke. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, silakan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oke, bagus. Berarti anak ibu sudah hafal ya. Nah, karena sudah belajar. Berarti tadi setelah kita mempelajari surat Al-A'la, ibu lihat anak ibu sudah mampu membaca surat Al-A'la. Yang kedua, anak ibu sudah mampu mengartikan surat Al-A'la. Yang ketiga, anak ibu sudah mampu menghafal surat Al-A'la. Jadi anak-anak, dari pelajaran kita tadi, apa pesan pokoknya atau poin-poin yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama apa? Rajin Oke, belajar. bagus. Selanjutnya? Bersyukur. Bersyukur. Yang selanjutnya? Belajar Al-Quran. Bagus. Yang keempat? Berbuat baik. Nah, oke. Berarti anak-anak ibu sudah mampu menyampaikan pesan pokok atau yang akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari atau poin-poinnya. Oke? Baiklah anak ibu, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Jadi pelajaran tadi silakan anak ibu ulang dan hafal. Silakan anak ibu baca surah Al-A'la di rumah, kemudian diulang-ulang, kemudian diamalkan ya. Nah, silakan diamalkan. Nah, karena pelajaran kita sudah selesai, silahkan baca doanya Keke, pimpin doanya Keke. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tazil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu. Waalaikumsalam. Hati-hati. Gua Bu Depi. 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nana, silakan ulangnya hati-hati ya, Nana. Simpan barang.